Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dham. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian tafsir Jalalain yang beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan kita tawakufkan sementara. Kita akan lanjutkan pengajian tafsir Jalalain, sudah sampai pembahasan tentang surah Yasin. Catatan saya di sini sampai ayat ketiga, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Nah, sampai ayat ketiga. Mengulang sedikit atau mengulas sedikit yang pernah kita baca sebelumnya, bahwasannya surah Yasin ini adalah surah Makkiyah. Artinya surah yang turun di Makkah, kecuali satu ayat. Ada satu ayat dari surah Yasin yang Madaniyah, yaitu ayat wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man lam yasha'allahu at'amah. Itu ayatnya Madaniyah. Ini menurut pendapat yang pertama, Bapak. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan surah Yasin ini Madaniyah. Madaniyah, semuanya Madaniyah. Jadi ada dua perbedaan pendapat. Dari sini bisa kita pahami bahwa di antara kalangan mufassir, di antara kalangan ulama ahli tafsir itu juga terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berbeda. Berbeda itu boleh, yang nggak boleh berantem. Jangan nih tahun-tahun politik nih. Beda itu boleh, biasa. Ahli tafsir saja sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surah Yasin itu Makkiyah, kecuali ayat wa idza qila lahum anfiqu. Ada yang mengatakan Madaniyah semuanya. Ini berdasarkan pada riwayat yang diterima oleh ahli tafsir itu. Riwayat atau penjelasan Nabi dan penjelasan para sahabat yang menyatakan tentang surah Yasin. Jumlah ayatnya 83. Ada yang menyatakan jumlah ayatnya 82. Itu salah ngitungnya pakai kalkulator apa gimana itu? Beda pendapat lagi. Perbedaan pendapat. Nah, ini beda biasa dalam kalangan mufassir. Dari ilmu Al-Qur'an dan juga ilmu tafsir aja banyak perbedaan pendapat, apalagi dalam bidang-bidang pembahasan yang lain seperti fikih. Fikih kita tahu juga dari 4 madhab yang masyhur itu, 4 madhab yang dipegang oleh banyak umat Islam di dunia: madhab Imam Malik, madhab Imam Hanafi, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Itu aja banyak perbedaan. Artinya memang justru dalam perbedaan itu terdapat kasih sayang Allah, dapat rahmat Allah. Kita boleh ambil mana yang menurut kita itu meyakinkan, dan boleh ambil mana yang menurut kita memudahkan. Kalau kita tawaf pakai wudhunya Imam Syafi'i, batal mulu, Pak. Batal mulu, nyenggol lagi sama perempuan Turki. Cakep perempuan Turki. Nyenggol lagi sama perempuan Niger. Belum lagi nyenggol sama istri kita. Ya kan istri kita digandeng. Istri satu-satunya hilang di sono, nggak digandeng, batal lagi. Jadi wudhunya pakai apa? Pakai wudhunya Imam Malik. Ini yang namanya rahmat, kasih sayang Allah. Itu ada dalam perbedaan pendapat. Kita boleh pakai pendapat
yang menurut kita mudah dan cocok pada waktu atau kondisi tertentu. Kembali pembahasan surah Yasin ini. Surah Yasin ada yang mengatakan 82 atau 83 ayat. Banyak fadilah atau keutamaan surah Yasin. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Yasin" atau "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacain Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Maksudnya almarhum, almarhumah itu diperintahkan kita membacakan Yasin kepada almarhum dan almarhumah. Untuk almarhum dan almarhumah. Ini perintah, bukan perintah saya, bukan perintah DKM Ijma'i, tapi perintah siapa? Perintah Rasulullah. Iqra'u Yasin ala mautakum, itu hadisnya. Bacakanlah surah Yasin untuk orang-orang meninggal kalian. Ma min mayyitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawwadallahu alaihi, kata Rasulullah lagi. Tidak ada satupun orang yang meninggal dia dibacakan Yasin kecuali Allah ringankan siksanya di sana. Setiap kali kita membacakan Yasin, pahalanya kita niatkan untuk almarhum, almarhumah, maka pasti Allah ringankan pahalanya di sana. Tidak ada satupun orang yang meninggal kemudian dibacakan Yasin kecuali Allah ringankan siksanya di sana. Percaya nggak Pak? Nggak percaya, cobain dari luar. Kita kirimin ya Pak. Nah, orang-orang yang nggak pada percaya, kita saya suruh mati duluan, nggak mau. Kita bacain kirimin Yasin. Itu diantara keutamaan surah Yasin. Bagaimana untuk orang yang hidup? Untuk orang yang hidup itu sabda Rasulullah tentang surah Yasin ini, man qara'a surat Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu lahu fi tilkal lailah. Siapa orang yang membaca surah Yasin dalam suatu malam, membacanya itu karena mengharap ridho Allah, maka Allah ampunin dosa satu malaman itu. Bukan hanya untuk orang meninggal, tapi untuk kita sendiri. Asal kita baca dan kita memang niat untuk memperoleh ridho Allah, itu Allah ampunin dosa satu malam kita itu. Besok malam wiridan itu lagi kita baca lagi, hilang lagi dosa. Lama-lama habis dosanya. Orang kalau dosanya udah habis, itu biasanya tetap Allah kasih musibah, misalnya tetap Allah kasih kesulitan, itu biasanya buat ngangkat derajatnya Pak. Udah habis dosanya, mau dicuci apa lagi? Orang udah nggak ada, udah wangi, udah rapi semuanya, tapi kok masih Allah kasih kesulitan, masih begitu aja. Yang namanya anak-anak pada sakit, rezeki juga seret banget, padahal udah nggak punya dosa. Itu berarti lagi Allah pengen angkat derajatnya. Para nabi kan demikian. Para nabi, para rasul ketika sudah maksum atau dipelihara dari dosa, tapi tetap Allah berikan kesulitan-kesulitan. Nabi Yunus dimakan ikan paus. Kemudian Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar sama raja Namrud. Padahal udah nggak punya dosa. Nah, itu untuk mengangkat derajatnya. Cobaan, musibah yang Allah berikan itu untuk mengangkat derajat. Surah Yasin apabila kita baca, kita niat karena mencari ridho Allah, maka surah Yasin itu akan membawa magfirah. Allah akan ampuni kita di malam saat kita membaca itu. Lagi sabda Rasulullah menyebutkan bahwasannya inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin, kata Rasulullah. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu qira'atul Qur'an asyra marrat. Setiap hal, segala sesuatu itu punya hati. Segala sesuatu punya hati. Dan hatinya Al-Qur'an itu adalah Yasin. Kita manusia punya hati. Hati yang maksud di sini jantung, di mana pusat kehidupan ada di situ. Dan jantung nggak ada yang perek Pak. Kita tidur kan kita masih tetap, kita tidur pulas, jantung tetap kerja. Setiap sesuatu, segala sesuatu itu punya jantung. Jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Orang yang membaca surah Yasin,
maka itu sama dengan orang yang membaca Quran khatam 10 kali. Surah Yasin ini berapa puluh kali berarti ya? Asin terus, paling cepat Yasin udah berapa puluh kali tuh, saat Ai juga 10 kali, sama seperti membaca Al-Quran khatam 10 kali. Lagi sabda Rasulullah bersabda, inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u liqari'iha wa tagfiru limustami'iha ala wa hiya suratu Yasin. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada satu surat yang kalau dibaca, maka orang yang membaca itu akan bisa mendapatkan syafaat. Orang yang mendengar itu akan Allah ampuni. Dengerin aja itu akan Allah ampuni dosa-dosanya. Apa itu? Yaitu surat Yasin. Ini diantara keutamaan atau fadilah-fadilah surah Yasin. Saya sampaikan ini supaya kita semakin semangat malam Jumat, amin. Makin semangat hadir untuk Yasinan, atau makin semangat hadir untuk tarkaman. Ya, ada tarkaman Yasin, harus tarkaman. Kenapa? Itu imamnya yang membaca atau orang yang baca situ, yang membaca surah Yasin ikut baca, itu dapat syafaat ya surah Yasin. Yang tidur maksudnya nggak ikut baca, dengerin doang, maksudnya dengerin surah Yasin doang, itu Allah ampuni. Banyak diantara keutamaan surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin ini pembuka surat yang model seperti Yasin, Hamim, Alif Lam Ra, Qaf, Kaf, Ya Ain Shad. Ini dalam tafsir Jalalain biasanya pengarangnya, musannif biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Allah lebih mengetahui tentang maksud Yasin. Cuma Allah yang tahu. Walaupun ada juga yang mengatakan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di situ Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka sesungguhnya engkau. Jadi di situ Allah lagi manggil Muhammad demi Al-Quran yang penuh pelajaran, sesungguhnya engkau. Jadi Yasin itu Allah manggil Nabi Muhammad. Dalilnya mana lagi kalau Yasin itu nama Nabi Muhammad? Ada di beberapa hadis, dan juga yang bisa kita dengar, sering kita dengar itu di selawat badan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Toha Rasulillah. Toha itu juga nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin juga nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad selain Toha itu Yasin. Ini menurut pendapat ahli tafsir juga mengatakan, sebagian mengatakan bahwa Yasin yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan Yasin di sini asalnya itu dari ya insan. Yasin ya insan maksudnya wahai manusia. Wahai manusia. Itu menurut satu kaul. Namun kaul yang paling aman adalah wallahu a'lam atau Allahu a'lam bi muradihi bihi. Yang paling aman itu cuma Allah yang tahu persis. Yang tahu persis Al-Qur'an kan Allah. Ya orang ini firman Allah, ucapan Allah, maka yang tahu hanya Allah. Bagaimana tafsir-tafsir yang kita pelajari seperti Jalalain, kemudian ada tafsir Khazin, ada tafsir-tafsir yang lain, itu hanya berusaha untuk memahami. Al-Quran nggak mungkin salah, tapi penafsiran terhadap Al-Quran mungkin ada kesalahan. Oleh karenanya para ulama biasanya di akhir karangannya selalu wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah yang paling mengetahui tentang kebenaran. Para ulama tetap tawadhu, tetap merasa bahwa beliau-beliau ini mengarang kitab itu tetap hanya berusaha mendekati kebenaran. Adapun kebenaran al-haq atau as-shawab yang punya dan yang tahu persis hanya Allah. Memahami Yasin di sini, arti Yasin juga di sini paling aman adalah dengan Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Hanya Allah yang tahu tentang maksud Yasin. Ini lebih aman.
Demi Al-Quran yang memiliki kebijaksanaan atau memiliki makna yang indah, sesungguhnya engkau Muhammad termasuk para utusan ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Maksudnya engkau diutus ala siratim mustaqim muta'alliqun bima qablahu. Ini bergantung dengan lafaz sebelumnya yaitu mursalin. Wahai Muhammad, sungguh engkau termasuk orang yang diutus di atas jalan yang lurus. Gak mungkin Nabi Muhammad salah, gak mungkin Nabi Muhammad mencong, gak mungkin Nabi Muhammad itu melenceng. Engkau atas jalan yang lurus, membawa risalah, membawa ajaran ini atas jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus apa? Ay tariqil anbiya'i qablaka, yaitu jalan para nabi sebelum engkau Muhammad. At-tauhidu, yaitu tauhid, wal huda, dan petunjuk. Yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi sebelummu wahai Muhammad, yaitu tauhid dan jalan petunjuk dari Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam agama Allah itu ada dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan bagian usul. Usul itu artinya pokok yang tidak mungkin berubah. Ada yang sifatnya furu'. Furu' itu adalah cabang-cabangnya. Kalau usul itu pokok, kita umpamakan sebagai akar, nggak bakal berubah. Nah, sedangkan furu' ini mungkin berubah. Ajaran Nabi Muhammad, yaitu ajaran Islam yang sekarang kita laksanakan ini, secara usul pokok-pokoknya persis dan sama dengan ajaran sebelumnya. Ajaran Nabi Isa sama, yaitu la ilaha illallahnya sama, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian iman kepada hari akhiratnya sama, iman kepada para nabinya juga sama, iman kepada kitabnya juga sama. Itu memberikan atau membebankan kewajiban yang sama. Ini yang namanya usul. Pokoknya, pokok-pokok ajarannya tidak beda, persis sama antara ajaran Islam dengan ajaran sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu pokok-pokok ajarannya sama, yaitu tentang tauhid, la ilaha illallah, dan juga tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir dan lain sebagainya, yang biasanya itu ada di rukun iman. Ada di rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kemudian bagian yang kedua dalam agama, dalam ajaran Allah itu ada yang disebut dengan furu'. Furu' ini adalah cabang. Biasanya furu' adalah bentuk syariat. Kalau akidah usul itu sama antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, tapi kalau syariah atau pelaksanaan tata cara ibadah mungkin berbeda. Sholatnya kita orang Islam, sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli, ini berbeda dengan sholatnya umat-umat terdahulu, yaitu umat Nabi Isa, misalnya umat Nasrani. Sholatnya berbeda dengan umatnya Nabi Musa. Terus hajinya bagaimana? Hajinya mungkin berbeda. Sedekahnya bagaimana? Sedekahnya mungkin berbeda. Apalagi yang cabang-cabang pembahasan-pembahasan yang sifatnya itu, yang sifatnya benar-benar detail, pembahasan syariat yang sifatnya detail tentu berbeda. Dalam syariat Nabi Adam misalnya, syariat Nabi Adam, Nabi pertama, syariat belum pada lahir ya, belum ya. Saya cukup sempat. Syariat Nabi Adam. Sekarang syariat kita, syariat Nabi Muhammad, saudara sama saudara boleh kawin enggak? Syariat Nabi Muhammad, saudara kandung boleh kawin enggak? Hah? Nggak boleh, haram. Nah, syariat Nabi Adam waktu dulu, saudara kandung boleh kawin. Ya mau dikawin sama siapa? Kalau bukan nama saudaranya. Itu contoh perbedaan syariat. Dalam syariat kita,
sarung kalau kena najis dicuci, boleh, bisa. Tapi syariatnya Nabi Musa, kalau udah kena najis harus dibuang. Habis beres. Kena najis potong, habis koko kita. Itu bedanya begitu. Pembahasan-pembahasan seperti nikah, kemudian toharoh atau bersuci, cara sholat, itu pembahasan-pembahasan furu' syariat yang mungkin berbeda antara umat Islam dengan umat-umat sebelumnya. Kalau furu' syariat berbeda, tapi usul atau pokok-pokok ajaran Allah tetap sama. Oleh karenanya di sini disebutkan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, ditafsirkan maksudnya thoriqil anbiya qablaka. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu jalan nabi-nabi yang sebelum engkau Muhammad, sama nabi sebelum engkau juga sama. Secara pokok ajaran tetap la ilaha illallah, tetap iman kepada hari pembalasan, tetap iman kepada malaikat dan seterusnya. Wa ta'kidu bil qasami wa ghairihi raddun liqaulil kufar lahu lasta mursala. Adapun penguat dengan qasam wa ghairihi dan juga dengan selain qasam, raddun liqaulil kufar itu untuk mengcounter atau menolak perkataan orang-orang kafir lahu kepada Nabi Muhammad lasta mursala. Memang orang-orang kafir saat itu menyebutkan ya Muhammad lasta mursala. Muhammad. Orang kafir kalau manggil Nabi Muhammad ya Muhammad aja, mat gitu aja. Nggak mungkin orang kafir kalau manggil Muhammad ya Rasulullah, nggak mungkin. Kalau dia manggil ya Nabi Allah berarti dia iman, dia percaya kalau Muhammad Nabi. Pasti manggilnya nama aja. Ya Muhammad lasta mursala. Muhammad, engkau bukan utusan. Muhammad, orang kayak engkau masa jadi utusan? Nggak mungkin. Banyak ucapan seperti itu, maka oleh Allah diyakinkan kepada Muhammad, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, sungguh engkau adalah utusan ala siratul mustaqim, atas jalan yang lurus, yaitu jalan nabi-nabi sebelum engkau, Ibrahim, Musa, Isa dan nabi-nabi sebelumnya, itu engkau ada di jalan itu. Jangan khawatir dan juga jangan mundur, jangan kemudian engkau bersedih atas ucapan-ucapan orang kafir yang seperti itu. Tanzilal Azizir Rahim. Ada yang membaca Tanzilal Azizir Rahim, boleh juga dibaca Tanzilul Azizir Rahim. Di sini bacanya apa biasanya kalau malam Jumat? Tanzilal Azizir Rahim apa Tanzilul? Hah? Lala pelul. Tanzilal wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim gitu ya. Nah, boleh juga kita baca Tanzilul Azizir Rahim. Di sini diturunkan oleh Al-Aziz, diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, yang maha kuat fi mulkihi, dalam kerajaan Allah. Ar-Rahimi, yaitu yang maha Ar-Rahimi, yang maha penyayang bi khalqihi, kepada makhluknya. Ini adalah khabarul mubtada'in muqaddarin, khabar dari mubtada yang dibuang, ayil Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Kalau kita baca Tanzilul Azizir Rahim, maka ini khabar dari mubtada yang dibuang. Kalau ditakdirkan Al-Qur'an Tanzilul Azizir Rahim, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, Allah yang maha Rahim, yang maha penyayang. Al-Quran diturunkan oleh Zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kenapa Al-Aziz Ar-Rahim? Artinya dalam Al-Quran itu ada ancaman-ancaman Allah yang maha perkasa, maha kuat. Ar-Rahim, maha penyayang. Dalam Al-Quran juga ada janji-janji atau ada kasih sayang untuk orang yang mau menuruti agama Allah ini. Diturunkan oleh Zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Litundzira bihi qauman ma undzira aba'uhum fahum ghafilun. Diturunkan litundzira bihi qauman, agar dengan Al-Quran engkau memberikan peringatan
Ini kata-kata lituntiro muta'alliqun bitanzilin, itu bertaluk atau berkaitan dengan tanzil, yaitu diturunkan. Diturunkannya Al-Quran itu agar engkau memberikan peringatan dengan Al-Quran kepada kaum ma'undiro aba'uhum, yang bapak-bapak mereka tidak pernah diberikan peringatan. Ailam yundaru, maksudnya mereka aba'uhum tidak bisa diberikan peringatan. Lam yundaru, mereka tidak diberikan peringatan. Siapa aba'uhum? Fi zamanil fatrati, dalam masa kosong atau fatrah. Fahum, maka bermula mereka aba'uhum ayil qaum, maksudnya kaum. Ghafilun, itu adalah orang-orang yang lupa, lalai, anil imani, dari iman, warrusydi, dan dari petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran ini tujuannya adalah agar engkau Muhammad dengan Al-Quran memberikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka itu ada dalam masa kekosongan, tidak ada Rasul. Maksudnya siapa itu? Yaitu masa fatrah. Jamaah rahmatullah, dalam perjalanan sejarah manusia, di mana Allah kemudian menurunkan Rasul-Rasul untuk membimbing manusia, menurunkan nabi-nabi, menurunkan ajaran-ajarannya untuk menuntun manusia. Ini ada yang namanya masa fatrah. Fatrah pakai ta bukan pakai to. Kalau pakai to jadinya fitrah. Kemarin zakat fitrah. Nah ini pakai ta, fatrah. Masa fatrah ini adalah masa kekosongan, di mana tidak ada nabi, di mana tidak ada utusan yang Allah kirim, sehingga kosong. Sehingga bayang kalau misalnya di sekolahan kagak ada gurunya, bocah pada ambang-ambangan mana-mana tuh ya, bader-bader banget. Itu masa fatrah itu ularnya seperti itu, enggak ada utusan, enggak ada orang yang memberikan peringatan, yang Allah kirimkan kosong. Jadi di situ banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kesesatan-kesesatan. Masa fatrah ini kalau dinisbatkan atau dihubungkan kepada bangsa Arab, yaitu keturunan Ismail, ini panjang. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, kemudian punya anak lagi Nabi Ishak. Dari anak yang istri muda tapi anaknya lebih tua karena lahir duluan, Nabi Ismail, ini kosong, nggak ada nabi. Terus nggak ada nabi. Ismail kemudian menurunkan Adnan kemudian menurunkan seterusnya beberapa generasi setelahnya sampai menurunkan Quraisy, Fihr. Kemudian Fihr menurunkan Hashim menurunkan Abdul Muthalib, kemudian dari Abdul Muthalib ada Abdullah, kemudian ada Muhammad bin Abdullah. Itu ratusan tahun kosong. Jadi nabi terakhirnya siapa? Ya Nabi Ismail. Bangsa Arab itu nabi terakhirnya Ismail. Ratusan tahun kosong, tidak ada nabi. Adapun kaum Yahudi atau Bani Israel, ini masa kekosongannya lebih sedikit, karena setelah Nabi Ibrahim kemudian ada Nabi Ishak anaknya. Dari Nabi Ishak kemudian menurunkan Nabi Yakub. Nabi Ishak sama Nabi Yakub, bapak sama anak kan ketemu, sama-sama Nabi, berarti nggak ada kekosongan. Terus Nabi dibimbing lagi sama Yakub. Yakub punya anaknya 12 itu semua 12 jadi Nabi. Yang terkenal Nabi Yusuf, kemudian Yahuda, yang kemudian jadi nama agama itu dari Yahuda bin Yakub, kemudian Syamun yang terkenal itu Bunyamin. Ini yang asalnya pada berantem nih, tahu ceritanya Pak? Panjang ceritanya, ada di surat Yusuf. Nabi Yakub itu punya istri 3. Istri yang pertama menurunkan 7 orang, ini istri tuanya nih. Kemudian meninggal, turun ranjang.
dengan adiknya, melahirkan 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin. 7 tambah 2 berapa? 9. Kemudian dari hamba sahaya atau dari budak itu ada 3. 9 tambah 3 12. Ini 12 adalah anak-anak Nabi Yakub setelah berantem, kemudian semua berseteru. Maksudnya berantem di sini ada perselisihan, maksudnya bukan pukul-pukulan, ada perselisihan karena iri pada Nabi Yusuf. Kemudian semuanya bertaubat dan Allah terima taubatnya. Allah angkat jadi nabi semua, keturunannya Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israil. Maka di Al-Quran sering disebutkan Bani Israil, pakai sin, pakai hamzah. Karena kalau pakai zai, pakai ain, Israil lain lagi. Kalau Israil malaikat, kalau ini Israil. Di Al-Quran sering disebutkan Ya Bani Israil adhkuru ni'mati alaikum. Itu Bani Israil, maksudnya Bani Yakub, keturunan Yakub. 12 anaknya itu kemudian ke bawahnya lagi nanti menurunkan, itu yang disebut dengan Bani Israil. Dari 12 itu nabi semua, dan nanti ke bawahnya itu pasti ada yang jadi nabi lagi. Artinya dalam satu masa pada keturunan Israel, Bani Israil itu nggak ada kekosongan, terus sambung menyambung ada nabi, jadi dibimbing terus. Ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israil, terus bimbing. Baru putus, baru kemudian kosong, itu terakhir Nabi Isa. Nabi Isa itu keturunan Israel juga. Jadi bukan dari garis Ismail, tapi dari garis Israel atau Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dari Nabi Isa kosong, habis, udah nggak ada nabi lagi. Nabi Isa udah terakhir diubur-ubur sama dia. Orang Yahudi, saudaranya sendiri diubur-ubur pengen disalib. Allah selamatkan, Allah angkat. Allah angkat Nabi Isa, Allah selamatkan, dan sekarang ada Nabi Isa itu nanti akan turun di hari menjelang hari kiamat. Nabi Isa masih ada di langit. Ada beberapa nabi yang masih hidup, yang satu memang belum meninggal, Allah angkat di langit, itu Nabi Isa. Kemudian yang di bumi itu ada 2 Pak, Nabi Khidir atau Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Itu ada. Namanya kalau ketemu ajak main ke tempat saya. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Dengan izin Allah, orang-orang tertentu memang bisa bertemu dengan para nabi yang masih hidup ini. Nah, kemudian dari Nabi Isa kosong, nggak ada nabi. Praktis dari situ baik untuk keturunan Ismail, yaitu yang nanti melahirkan bangsa Arab yang sekarang ini, bangsa Quraisy, dan juga dari jalur Israel sama sekali nggak ada nabi. Habis. Itu masa fatrah. Kalau dihubungkan atau dinisbatkan kepada Bani Israel, maka masa kosongnya, fatrahnya, vakumnya tidak ada nabi itu lebih sedikit. Paling cuma sekitar 500 tahunan. 500 tahun. Tapi kalau untuk bangsa Quraisy atau bangsa Arab yang nanti melahirkan bangsa Quraisy, ini lebih dari 600 tahun kosong. Nah, ayat ini litundira qauman ma ataqu litundira qauman ma undira aba'uhum qaum ghafilun. Al-Qur'an ini Allah turunkan agar engkau Muhammad memberikan peringatan kepada kaummu, yaitu bangsa Arab dan juga kaum bangsa Israel yang telah berada di masa fatrah itu kosong, nggak ada nabi, 600 tahun bangsa Israel ya udah acak-acakan atau udah banyak kesalahan dan penyimpangan terhadap Injil, banyak kesalahan dan penyimpangan terhadap Taurat. Begitu juga bangsa Arab atau keturunan Ismail, ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun nggak ada yang memberikan peringatan, tidak ada Rasul, maka engkau aku utus, kata Allah, Muhammad engkau aku utus dengan membawa Al-Quran agar dengan Al-Quran engkau mengingatkan orang-orang ini, orang-orang yang
Dulu bapak-bapak mereka itu ada pada masa fatrah, ada masa kekosongan. Jamaah rahmatullah, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang berada di masa fatrah, yang berada di masa kekosongan, maka terbebas dari dosa. Artinya nanti di sana tidak masuk neraka. Kenapa begitu? Ya orang gak ada yang ngingetin. Allah memang belum utus. Termasuk diantaranya yang ulama sering bahas, ayah dan ibu Rasulullah SAW ini ada pada masa fatrah, kosong, gak ada utusan. Maka ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah, kemudian ayahanda Nabi Muhammad Abdullah, ini pasti masuk surga, pasti masuk surga. Jadi kalau ada yang bilang ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad itu kafir, salah. Ngaji, ngaji makanya sembarangan aja. Ayah sama ibu Nabi masuk neraka karena belum iman. Itu orang yang ada di masa fatrah. Orang yang ada di masa fatrah itu bebas. Kenapa? Karena memang Allah nggak kasih peringatan, nggak Allah kirimkan utusan. Kayak kita ya memang belum kasih peringatan atau belum ada guru. Yang salah ya bukan muridnya. Kalau muridnya itu kemudian pada berantakan kemana-mana, ya emang biarin aja, murid mah nggak ada salahnya. Kenapa? Emang belum ada guru. Jadi bagaimana nanti kalau udah ada guru tapi masih keluar-keluaran, kalau ada guru masih naik-naik meja, baru itu ada yang namanya siksa, ada yang namanya pahala. Kalau belum ada memberi peringatan fatrah, maka Allah berikan kebebasan masuk surga. Masuk diantaranya leluhur-leluhur Nabi Muhammad seperti Quraisy, kemudian seperti Kilab, kemudian Abdul Muttalib. Nah, kalau Abdul Muttalib masih enggak ngalamin, betul, fatrah. Abdul Muttalib masih pada masa fatrah karena Rasulullah diutus di usia 40 tahun. Kemudian semua leluhur Nabi Adnan itu termasuk masa fatrah, di mana Allah tidak mengirimkan utusan, maka tidak ada beban dosa, tidak ada beban syariat padanya. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum mughmahun. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, itu telah menjadikan siapa kami, fi a'naqihim, di dalam leher-leher mereka kami jadikan aglalan, beberapa belenggu, bi antatumma ilaiha, atau bi antudumma ilaiha al-aidi, dengan cara digabungkan kepada belenggu itu apa? Al-aidi, tangan-tangan. Li'annal gilla yajtami'ul yad yajma'ul yada, karena sesungguhnya belenggu itu yajma'u, bisa menggabungkan apa belenggu, al-yada, akan tangan, ilal unuki, kepada leher. Ini unuk tuh sini, apa namanya, tengkuk. Fahia, maka tangan itu, ayil aidi majmu'atun, itu digabungkan, ilal adqani, kepada dakon atau kepada dagu. Jam'u daqonin, adqon itu adalah jama' dakon. Wahia mujtami'un lahyaini, dakon itu adalah tempat bertemunya dua dagu. Jadi seperti ini, begini Pak, begini nih. Jadi orang-orang kafir ini, inna ja'alna fi anaqihim aglalan fa il azqani fahum muqmahun, ini sampai ketemu begini. Maaf, ini jas kecil kali ya. Sampai begini. Ini sampai begini. Ini ketemu, ini begini. Ini kan ini banget, sempit banget. Nah, kemudian ilal azqani fahum muqmahun, ini tangannya ada di sini, orang-orang kafir. Jadi kira-kira bisa nunduk nggak tuh Pak? Dangak terus. Satu, ini untuk menyebutkan, untuk menyatakan bahwa orang-orang kafir itu dibilangin kayak bagaimana, tetap dangak, agak ada tunduk-tunduknya, nggak akan bisa menerima hidayah karena memang sudah dangak terus. Lihat azqani fahum muqmahun. Ini gambaran yang indah yang Allah berikan, bentuknya itu ilal azqani fahum muqmahun, balaghahnya itu benar-benar indah. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wallahu a'lam bissawab.
Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.